Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 3, yaitu jelaskan ajaran puncak tasawuf yang berupa wahdah al-syubur, wahdah al-wujud, dan hulul, serta ittihad disertai contoh dan analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud mengacu kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan manifestasi atau penampakan dari keesaan Tuhan. Konsep ini menunjukkan bahwa di balik keragaman dan keberagaman fenomena dunia ini, hakikat mengatur semua yang ada dan Tuhan yang Maha Esa. Dalam perspektif ini kita dapat melihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan pengalaman. Analogi logisnya itu, kita bayangkan sebuah cermin yang mencerminkan cahaya matahari. Cahayanya terlihat di cermin adalah cahaya matahari yang sebenarnya, meskipun kita tidak melihat matahari secara langsung. Begitupun dalam wahdah al-syuhud, benda-benda dunia ini seperti bunga adalah cermin yang mencerminkan keesaan Tuhan, meskipun kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Yang kedua, wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud berarti keesaan dalam kehadiran. Konsep ini menyatakan bahwa tidak ada entitas selain Tuhan yang memiliki keberadaan yang independen. Semua ciptaan termasuk manusia hanyalah ada karena Tuhan ada. Segala sesuatu dalam alam semesta ini adalah manifestasi dari Tuhan yang satu dan tidak ada yang terpisahkan darinya. Analogi logisnya itu, bayangkan suatu lukisan yang diciptakan oleh seorang seniman. Lukisan tersebut hanya ada karena sang seniman yang menciptakannya. Tanpa kehadiran sang seniman itu, lukisan tidak akan ada. Begitu pula dalam wahdah al-wujud, semua ciptaan hanyalah seperti lukisan-lukisan Tuhan yang hanya ada karena keberadaan Tuhan yang menciptakannya. Yang selanjutnya ada hulul. Hulul berarti penyatuan atau penyelarasan. Konsep ini menyatakan jika manusia dapat menyatu dengan Tuhan atau mengalami penyatuan dengannya. Analogi logisnya itu sulit untuk memberikan analogi logisnya yang benar-benar relevan dengan konsep hulul, karena dalam Islam Tuhan dianggap transender atau maha tinggi, maha agung, dan tidak dapat disamakan dengan ciptaannya termasuk manusia. Analogi apapun yang memperoleh pengakuan substansial antara manusia dan Tuhan akan bertentangan dengan keyakinan Islam yang lebih umum. Yang terakhir ada ittihad. Ittihad adalah konsep yang mengajarkan bahwa manusia dan Tuhan pada akhirnya adalah satu entitas yang sama. Pendukung ittihad meyakini bahwa perbedaan dan pemisahan antara manusia dan Tuhan hanyalah ilusi, dan pada akhirnya kita semua entitas dan wujud akan bergabung menjadi satu. Contohnya, seorang penganut ittihad mungkin berpendapat bahwa akhir dari perjalanan spiritual adalah penyadaran bahwa tidak ada perbedaan antara diri sendiri dan Tuhan, dan bahwa semua batasan dan pemisahan adalah ilusi yang perlu diatasi. Analogi logisnya adalah analogi yang benar-benar logis. Untuk konsep ittihad ini menjadi sulit karena sekali lagi dalam Islam Tuhan dianggap sebagai entitas yang mutlak dan tidak dapat disamakan dengan penciptaannya. Analogi yang dapat menyatukan analogi dengan Tuhan dan makhluknya itu akan bertentangan dengan pengetahuan umum.